Halo, aku Nindi, freelancer yang full time di Fiverr. Dan kali ini aku mau bahas tentang FiveSquid, situs sampingan aku. Sebelumnya aku pernah bahas tentang FiveSquid di video yang ini. Tapi kali ini aku akan bahas lebih dalam lagi. Oh iya, dan ini adalah salah satu service aku yang muncul di halaman utama. Dan kalau kalian berminat untuk jadi seller di FiveSquid, silahkan join ya. Untuk joinnya cukup mudah kok. Dan sekarang kita login dulu ya untuk melihat profil as seller. Nah, kalau kita sudah login di halaman utama akan muncul juga berbagai macam service, sama seperti di Fiverr, dengan macam-macam keahlian atau profesi. Ini adalah salah satu service aku yang muncul di halaman utama. Kenapa bisa berada di halaman depan dan cukup berada di posisi atas? Ini karena aku ada 2 orderan untuk service ini. Yang satunya sudah komplit sehingga servicenya naik ke permukaan. Oke, sekarang kita coba ke profil aku ya. Dan ini macam-macam service aku. Aku sama kok isinya seperti di Fiverr. Dan di sini aku buka 8 service. Ini dari 2018 aku baru dapat 47 review dengan penjualan itu sekitar 80-an dan sudah dapat best seller karena sudah melengkapi beberapa syarat. Oke, sekarang kita buka seller untuk lihat tampilan orderannya. Ini ada yang aktif lagi 2 orderan, tadinya 3, yang satu sudah komplit, satu baru terkirim dan yang satunya masih lagi aku kerjain. Dan ini kalau kita klik service, kita masuk ke dalam pengaturan service kita. Di sini kita bisa lihat jumlah orang yang lihat atau view, jumlah orderan, dan kamu juga bisa atur atau setting untuk aktifkan pause atau hapus service kita. Dan ini untuk tampilan inboxnya, cukup simple ya. Nah, kalau di Fiverr kita buka buyer request untuk mencari orderan. Tapi kalau di FiveSquid namanya browse request. Tapi sayangnya, kalau di FiveSquid ini browse request-nya sangat sedikit, tidak seperti di Fiverr yang banyak banget setiap hari ada. Nah, ini kalian bisa lihat di browse request-nya ini, tanggalnya agak sedikit jauh ya. Jadi kadang itu aku emang nunggu banget buyer datang untuk bisa dapetin orderan di FiveSquid. Oke, sekarang kita lihat cek di bagian page seller untuk melihat milestone dan status. Jadi jujur ya, pendapatanku dari 2018 di FiveSquid ini nggak besar-besar banget, karena yaitu pembelinya jarang-jarang. Nah, di sini ada keterangannya, aku itu baru punya 26 buyer dari 7 negara. Dan yang di sebelah kanan ini adalah 16 persyaratan untuk kita bisa menjadi best seller, dapetin badge untuk best seller. Oh ya, dan ini adalah nilai kredit atau kita bisa bilang kupon kali ya. Dan kredit ini bisa kita dapatkan saat kita baru join menjadi member di FiveSquid. Dan pada saat pertama itu kita akan mendapatkan 7 kredit. Selain join, kita juga akan mendapatkan kredit ketika kerjaan kita komplit, terus kita mendapatkan bintang dari buyer, kemudian share ke sosial media, itu akan mendapatkan nilai kredit yang berbeda-beda. Dan kredit ini tidak bisa diuangkan, tapi kredit ini diperlukan untuk membuat service atau membuat quote request atau penawaran untuk browse request atau permintaan buyer. Dan ini adalah milestone atau pencapaian aku sebagai best seller. Nah, ada 16 milestone, tapi kalau kita sudah memenuhi 12 milestone saja, kita sudah bisa mendapatkan badge best seller. Dan di sini aku kurang 2 milestone, yaitu menjual service harga 50 pounds dan mendapatkan feedback sebanyak 50. Nah, sekarang aku mau nunjukin keuntungannya kalau kita dapat orderan di FiveSquid. Nah, di sini aku coba ke inbox salah satu buyerku dan kita coba buat custom order untuk melihat harga, kemudian komisi dari FiveSquid itu berapa aja. Oke, jadi kalau kita jual service di harga 5-15 pound sterling, maka kita kena potongan FiveSquid itu 20%. Sama seperti di Fiverr kan, sama-sama 20. Tapi, asiknya di FiveSquid ini, kalau kita jual service kita itu di harga 20-45 pound sterling, kita akan kena potongan 15%. Dan kalau kita jual service di harga 50 pound sterling ke atas, ya, 50 sampai 100, 200, 300 ke atas pokoknya, itu kita kena potongan 10% saja. Asik kan? Dan mata uang pound sterling ini nilainya cukup tinggi loh. Ini 17.890. Ini agak turun sih ya. Kayaknya tahun lalu, kalau nggak salah sih, kalau nggak tahun lalu, 2 tahun lalu ya, sempat nyentuh 18 sampai 19 ribu deh. Tapi jangan senang dulu walaupun itu angkanya gede.
ya, kita pada saat pencairan uang dari Fastquid ke PayPal misalnya, karena aku pakai PayPal, itu ada biaya admin dari Fastquidnya sebesar 5 sampai 6%, ya tergantung jumlah uang yang kita tarik gitu. Semakin besar uang yang kita akan tarik, maka semakin kecil biaya adminnya. Terus belum lagi kalau sudah masuk ke PayPal dan kita mau transfer ke bank lokal kita, itu akan ada penurunan harga uangnya. Nah, istilahnya kayak komisinya PayPal gitu kali ya. Nah, berapa persennya itu aku nggak hitung, tapi biasanya itu dipotong sekitar 300-400 rupiah. Jadi kayak misalnya kita nilai uangnya itu 13.500 dan mau oper ke bank lokal, jadi dikurangi 300 rupiah, jadi 13.200. Itu nanti dikalikan berapa pound sterling atau berapa dolar gitu yang akan kita dapatkan nanti. Oke, sekarang aku mau kirim orderan terakhir aku ya. Cara kirimnya itu simple banget. Jadi kita tinggal masuk ke orderan lalu klik add attach file. Dan untuk kirim file yang sudah jadi, kita jangan sampai salah. Ini harus hati-hati. Kita harus klik delivered. Ya jangan send, karena kalau kita klik send, maka itu akan dianggap belum mengirim kerjaan. Oke, jadi itu tadi sekilas pembahasan tentang Fastquid, situs sampingan aku ya. Situs dimana aku dapat penghasilan sebelum di Fiverr, dan awal-awal dapat orderan nggak nunggu waktu lama sih, kayak setelah join sekitar 1 mingguan atau 2 mingguan gitu kalau nggak salah, itu udah dapat orderan. Cukup mudah penggunaannya, hanya saja tampilannya memang tidak seakurat Fiverr. Dan sayangnya Fastquid ini belum ada aplikasi, jadi kalau untuk bukanya itu kita harus buka browser. Oh ya, dan kita itu juga harus rajin buka akun Fastquid kita supaya nggak kekunci. Karena kalau sudah kekunci itu, kita mau login itu kita harus bayar. Karena aku pernah kejadian seperti itu dan aku bayar 5 dolar pada saat 5 pound sterling. Ya, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian suka, mohon di like. Kalau kalian mau tahu apa aja yang aku buat di channel ini, mohon di subscribe. Terima kasih ya semuanya. Bye-bye.